Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi barakati ta'lifihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Bagian yang ketiga masih. Ada yang mustakmal, ada yang berubah. Itu hukumnya suci namun tidak menyucikan. Wa min hadzal qismi, dan itu tetap dari bagian ini, bagian tohir ghair mutahhir, al-ma'ul mutaghayyiru, bermula air yang berubah, apa ahadu ausafihi, salah satu sifat-sifat air itu. Berubahnya bima dengan sesuatu, ai bisyai'in, yakni dengan sesuatu, khalata yang mencampuri syai'in, hu akan air, minat tahirati, yakni dari yang suci-suci. Ada air kecampuran sesuatu yang suci, nah itu air namanya air yang berubah. Tagoyuron, dengan perubahan, yamna'u, yang mencegah tagoyur, itlaqos milma'i, akan mutlak nama air, alaihi, atas air gitu. Contoh air kopi. Ada air suci, kejatuhan kopi atau teh. Nah itu air kecampuran sesuatu yang suci sehingga berubah namanya dari air mutlak menjadi air kopi. Maka itu air hukumnya tetap suci tapi nggak bisa menyucikan gitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya itu air tohirun, itu yang suci tetap bisa dipinum gitu ya. Ghairu tohurin, yang tidak menyucikan. Hisian, itu hisi terlihat, karena adalah apa at-taghayyuru, berubahnya, au takdirian, atau itu takdiri ya, perubahannya baik secara kasat panca indera atau secara kira-kira, tetap aja itu air hukumnya tohir ghair mutahhir. Jangan dipakai wudhu nih air yang kayak gini mah ya. Kalau di bak mah air yang kecampuran sabun, nah itu suci. Tapi kalau kan buat nyuciin pipis bocah itu nggak jadi suci tuh. Hati-hati ibu-ibu ya. Ya, atau banyaklah ngepel pipis di lantai terus airnya yang udah kecampuran, itu nggak boleh itu. Mana yang perubahannya perubahan secara takdiri, contohnya ka'anihtalato, seperti bahwa tercampuri bilmai, kepada air, apa mak sesuatu, yuwafikuhu, yang menyamai ma'hu akan air, fi sifatihi, pada sifat air, sama-sama cair itu. Pelan rinso cair sama air. Nah itu kan sama-sama tuh sifatnya masih sama-sama zat cair. Nah itu walaupun nggak terlihat apanya perubahannya, maka ketika bercampur seperti itu sudah tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, harus belajar lagi bab air. Kama ilwarodi, di sini dicontohkan kama ilwirdi. Nah, seperti air kembang ros, ya, air atau air ini ya, yang buat orang meninggal tuh. Itu kan sama-sama air bentuknya. Ada air seember dicampurin sama air kembang ros segelas. Yang tadinya air yang di ember itu suci dan menyucikan, ketika bercampur walaupun sama-sama air sifatnya sama, itu jadi hukumnya mutaghayyir itu ya. Jadi itu nggak boleh dipakai bersuci. Al munqati'ir raihati, air kembangnya yang udah
hilang baunya, munqati terputus, hilang maksudnya mah. Padahal mah ini air kembang rosnya udah apa? Udah nggak bau. Campurin aja, tetap itu jadi air mutaghayyir. Wal il mustamali, dan seperti air mustamal. Ada air seember, air mustamal bekas dipakai, dicampurin nama air yang air mutlak yang suci menyucikan. Nah itu secara hisi tidak berubah, nggak kelihatan perubahannya karena sama-sama air. Tapi secara takdir itu berubah gitu. Karena sudah tercampur antara yang mutlak dengan yang mustakmal, maka hukumnya tetap tohir, suci, tapi tidak bisa menyucikan. Fa'in lam yamna, maka jika tidak mencegah itu perkara itlaqos milma'i, mutlaknya nama air, alaihi atasnya itu ma, bi'an kana taghayyuruhu, dengan bahwa ada apa perubahannya air, bitahiri dengan yang suci, yasiron itu yang sedikit, au bima yang kedua kasusnya, atau dengan sesuatu yuwapiku yang sama ma alma'a akan air fi sifatihi pada sifatnya itu air, wa qudira dan dikira-kirakan air, mukhalifan itu yang berbeda, walam yughayyir dan tidak merubah itu ma huwa kan air, fala yaslub maka tidak mencabut itu ma tahuriyatahu akan kesucian air, fahuwa maka bermula air tersebut mutahhirun itu yang suci li ghairihi untuk selainnya air. Ada dua kasus nih. Satu, yang pertama, fa'in lam yamna itlaqos milma alaihi, kalau memang tidak sampai air mutlaknya hilang, nama airnya, gambarannya ada air 1 drum kecampuran kopi cuman setengah sendok itu, maka nggak bakalan disebut itu 1 drum air kopi, enggak. Maka itu hukumnya fala yaslub tahuriyatahu, air yang 1 drum tetap suci tuh gitu. Jadi kalau perubahannya tidak signifikan, wah, maka hukumnya tetap suci. Yang kedua kasusnya au bima yuwafiqu al-ma'a fi sifatihi wa qudira mukhalifan, atau bercampurnya itu air mutlak dengan sesuatu yang sama pada kadar sifatnya, wa qudira mukhalifan tapi dia tidak menyatu, seperti minyak. Minyak sama-sama cair gitu, tapi dia apa? Tidak menyatu, maka itu air tetap hukumnya jadi suci dan menyucikan. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Wahtaraza dan menjaga siapa musannif biqaulihi dengan ucapan musannif khalatahu, lafad khalatahu, anit tahiri al mujabiri, dari yang suci yang menenang bertetangga, tidak menyatu, menyampur, lahu bagi air. Fa innahu maka sungguhnya air atau maun baqin itu yang tetap ala tahuriyatihi atas kesuciannya air. Nah, tadi kan ada kait khalatahu minat tahirat, air yang berubah gegara kecampuran. Nah, bagaimana kalau kejatuhan tapi nggak nyatu, seperti ada air 1 drum suci menyucikan, ketibanan gayung, nah, atau ketibanan kayu, atau ketibanan buku,
sesuatu yang tidak menyatu lah, suci tidak menyatu, maka itu air hukumnya tetap fa innahu baqin ala tahuriyatihi, tetap dihukumi suci. Yang baju kotor yang penting nggak najis, main celupin aja ke air nggak apa-apa, itu mah airnya tetap suci gitu ya. Yang penting airnya apa, airnya 2 kula lebih gitu. Walau kanat taghayyuru kasiron, sekalipun perubahannya jadi banyak. Contohnya bajunya tadinya kena apa, bajunya kena lumpur gitu, celupin aja lagi. Bukan lumpur ya, lumpur mantra nyatu. Pokoknya sesuatu yang istilahnya banyak lah, sesuatu yang apa namanya bertetangga tidak menyatu, sekalipun banyak, itu hukumnya airnya tetap suci. Apa ya, ya baju lah ya, baju dicelupin 5 biji ke ember, itu airnya hukumnya tetap suci. Wakaza, dan seperti ini tetap suci, bakin ala tahuriyatihi al mutaghayyiru bi mukhalitin, yang berubah dengan kecampuran, yang menyampur. La yastaghni, yang tidak butuh apa al mau air anhu dari itu mukhalid, atau air berubah kecampuran sesuatu, tapi yang air itu memang kagak butuh sama sesuatu tersebut. Seperti mana? Katinin, seperti tanah ya, gara-gara itu adanya di tanah, air jadi butek. Apakah itu perubahan air jadi nggak suci? Suci itu hukumnya, boleh dipakai. Karena apa? Karena air ya air, tanah ya tanah. Tanah itu sesuatu yang tidak dibutuhkan pada air. Watuh labin, dan lumut ya. Orang jalanan air kelamaan nggak dikuras berlumut gitu, sehingga airnya warna-warna hijau, maka itu air apa, hukumnya tetap suci. Wama, dan sesuatu fi maqarrihi, pada tempat diamnya air, wa mamarrihi, dan tempat jalannya air. Jadi sesuatu yang merubahkan air, tapi air tersebut tidaklah membutuhkan, itu mah kelempengan aja, si air ngelewatin jalan tanah atau berdiam itu air pada lumut. Nah, yang mana air nggak butuh sama lumut, atau tanah air juga nggak butuh kepada, jadi nggak butuh sama apa, sama lumut, sama tanah, atau memang jalanannya kayak kali dah gitu. Nah itu tetap hukumnya air suci tuh, kayak air Kalimalang tuh kan grojok, air kagak butuh sama tanah yang ada di Kalimalang. Kendati pun banyak air jadi romana coklat, tetap hukumnya suci dan menyucikan. Wal mutaghayyiru, dan bermula air yang berubah, bitulil muksi, dengan lamanya diem, fainahu tahurun, itu air kelamaan didiemin sehingga jadi berubah warnanya, fainahu tahurun, tetap hukum airnya suci. Wal qismu rabi'u, dan bermula bagian yang keempat, ma'un najisun, itu air yang najis, ai mutanajisun, yakni yang mutanajis. Air yang mutanajis adalah air yang tadinya suci kena najis, namanya air mutanajis. Air mah nggak ada yang najis ya, kecuali pipis, itu mah mau dicuci mau diapain juga tetap najis itu ya. Wahwa, dan bermula ma'un najis kismani, itu ada 2 bagian.
Ahaduhuma yakni bermula salah satunya kismani qalilun itu air yang sedikit. Air yang najis ada dua aspek. Najisnya karena yang pertama karena airnya sedikit. Wahwa dan bermula itu air najis alladzi halat itu air yang menempati fihi pada air apa najasatu najis. Tagoyaro mau merubahkan najasah amla atau tidak. Wahwa halnya bermula air wal halu dan bermula hal keadaan annahu bahwasanya air maun itu air dunal qulataini yang kurang dari 2 kula. Pertama, air najis adalah air yang sedikit yang kejatuhan najis, maka itu air disebutnya air mutanajis. Wa yustasna min hadzal qismi dan dikecualikan dari bagian ini apa al mayyitatu alatiladama bangke yang tidak ada darah itu tetap laha bagi mayitah sailun yang ngocor inda qatliha ketika disembelihnya itu mayitah atau dibunuhnya itu mayitah. Au syakki udwin atau terbelahnya anggota badan minha dari mayitah. Kazubabi seperti laler ilam tutroh jika tidak dilempar itu mayitah fihi pada air walam taghayyar dan tidak merubahkan itu mayitah akan air. Dan dikecualikan begini, ini air sedikit. Ya, air sedikit. Terus ada bangke laler. Gitu. Selama itu laler nggak dilemparin sengaja ke situ, maka airnya tetap suci. Tapi kalau sengaja ada bangke yang bangkainya memang tidak ngocor darahnya ketika dibunuh, ya seperti apa lagi? Nyamuk petet lah, nyamuk petet, nyamuk yang kecil yang belum makan apa-apa mati. Itu ya. Selama itu tidak disengaja dilempar ke situ, maka hukumnya tetap suci itu air. Walaupun airnya kurang dari 2 kula. Gitu. Ya dia aja hidup gitu. Mati di atas air. Orang kerendam kagak bisa terbang lagi. Ini. Nah, tapi kalau sengajain kita lempar, lah ada laler nih mati, lemparin ke air, maka airnya jadi najis sekalipun tidak merubahkan itu air. Itu ya. Satu. Jadi dikecualikan dari air yang najis kalau ada air yang sedikit kejatuhan bangke yang kagak ada darahnya. Nah, selama itu tidak dilempar sengaja ke airnya maka hukumnya tetap air suci. Wakada dan seperti ini air yang suci yang dikecualikan. An-najasatu bermula najis alati la yudrikuha atorpu yang tidak menemukan hak akan najasah apa atorpu pandangan kasat mata gitu. Atau ada najis yang jatuh kepada air tersebut yang mata kita ini tidak akan bisa menerawang air itu, kotoran itu saking dikitnya. Kecil banget apanya, kotorannya, najisnya, darah. Di WC kita lagi nepok nyamuk contohnya, nyamuk gendut, cerot aja. Kita nggak ngeliat tuh ada setetik yang jatuh ke bak mandi kita. Bak mandinya kurang dari 2 kula. Maka itu bak tetap hukumnya jadi suci karena nggak kelihatan. Tapi kecuali kelihatan, kalau kelihatan mah walaupun sedikit lah najis itu mah ya. Fakulun maka dari 2 kasus ini, fakulun maka bermula tiap-tiap minhuma dari 2 kasus ini, yaitu air yang sedikit kejatuhan najis yang tidak ada darahnya atau
ada najis tapi memang nggak kelihatan, la yunjisu itu tidak menajisi kulon almaya akan yang encer ya, ya seperti gaji, air minum dan yang lain-lain, agar lah sekarang mah, jeli, mai termasuk. Wa istasna dan dikecualikan dan juga apa suarun mazkuratun, bentuk-bentuk atau gambar-gambar yang diceritakan fil mabsutati dalam kitab yang luas, dalam syarahnya banyak lah, nanti dikaji lagi syarahnya, yaitu Al-Bajuri. Wa asyara dan isyarah musannif lil qismi sani bagi bagian yang kedua minal qismi robi dari bagian yang keempat biqaulihi dengan ucapan musannif au kana atau adalah itu najis kasiron ya najisnya kasiron itu yang banyak, kullataini itu yang 2 kulah, faksaro kemudian lebih banyak, fataghayyaro kemudian merubahkan itu najasah, yasiron itu sedikit, atau berubahnya kasiran atau banyak. Nah, isyarat lagi musonib tadi kan air yang keempat adalah air najis. Aspek ada 2 aspek. Yang pertama kalau airnya sedikit. Ya, kalau airnya sedikit kena najis maka semuanya jadi najis. Yang kedua, airnya banyak. Terus kena najis. Najisnya bikin berubah gitu. Gara-gara najis itu fataghayyaro merubahkan air yang banyak, yang lebih dari 2 kula. Maka yasiran au kasiran, perubahannya sedikit atau banyak, maka ini air menjadi air mutanajis. Jadi gitu ya. Jadi walaupun airnya banyak, ketika berubah gara-gara najis, hukumnya jadi mutanajis. Caranya bagaimana? Nah itu mah angkat najisnya, lalu biarkan air tersebut berdiam dan berubah dengan sendirinya. Contoh, air banyak dalam sumur, ketibanan kejatuhan bangke kucing atau bangke tikus lah, sehingga bau airnya. Angkat itu mah, ya angkat tikusnya diangkat terus didiemin, nanti baunya rasanya dan rupanya udah hilang, jadi suci dewek. Tuh kalau airnya banyak, kalau airnya dikit mau udah ampun nggak bisa disuciin lagi kecuali ditambahin dengan air yang baru sehingga menjadi 2 kula. 2 kula berapa sih gitu ya, kita sering ngaji 2 kula ya biar danta nih. Wal kulatani dan bermula 2 kula khamsumi'ati ritlin bagdadiyin, itu 500 kati bangsa Baghdad takriban kira-kiranya, fil asahi pada kaul yang lebih sah. Kati itu tas gendong dari kulit onta yang isinya buat air minum. Nah itu satu kati itu nanti kita hitung lah. Fihima pada itu kulatani. Warid lul Baghdadiyu dan bermula kati bangsa Baghdad indan Nawawi menurut Imam Nawawi mi'atun wasamaniyatun wa isyruna dirhaman, itu 128 dirhamnya, wa arba'atu asba'i darohima dan 4/7 dirham. Kalau ditakar beratnya itu segitu dirham, 128 dirham per
lebihin 4/7 dirham. Ya hampir 128,5 dirham lah beratnya tuh. Kalau ada air beratnya ditimbang sama kayak segitu, maka itu 500 itu satu kati, baru satu kati itu. Kalau di liter mah kurang lebih 160,5 liter. 160,5 liter itu. Kalau di meter, kalau meternya segi 4 atau dengan tangan, maka 48 kali 43. Nah, ukur aja deh tuh. Kalau diukurnya dengan kotak, tadi kan dengan dengan tangan. Sekarang dengan kotak, maka 35 kali 54 cm. Nah, itu ukur aja dah. Ya pokoknya kurang lebih segitu. 160,5 liter. Kalau kita mah liter. Nah, itu ukuran 2 kula. Mungkin sampai sini jelas ya. Wataroka, dan meninggalkan siapa al-musonnifu musonnif kisman khomisan, akan bagian yang kelima, wahwa, dan bermula itu kisman khomis al-ma'ul mutahhiru al-haramu, air yang suci menyucikan namun haram. Itu kal wudu'i, seperti wudu, bimain maksubin, dengan air yang boleh digosok. Gosok itu ngambil punya orang secara terang-terangan. Kalau ngumpat-ngumpat namanya maling. Au musbilin, atau yang dipersiapkan disurbi untuk minum. Dua air ini haram dipakai ya, walaupun suci. Air boleh nyolong kain. Nah, kain juga sholatnya sah ya, tapi kena hukum dosa. Songkonya sah, tapi apa? Kena hukum dosa. Itu secara zohir loh. Bagaimana secara batin? Jadi esensi daripada kajian bab toharoh segini ribetnya. Kita menyucikan bagian zohir. Bagaimana lantas dengan batin kita? Maka perbanyaklah istighfar. Karena hati itu al-qalbu maudhi'u nazrir rabbi. Hati itu tempat pandangan atau penglihatan Tuhan. Jadi Allah melihat batinnya. Yang zahir aja udah kayak gini, bagaimana kalau batinnya? Ya, dengan bersihnya zahir, mudah-mudahan membawa bersihnya batin. Dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang dapat kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi